أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, hari terus berlalu, tahun berganti ya. Kita sebentar lagi ya bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga kita bertemu dengan bulan suci tersebut ya. Dan bulan ini adalah bulan spesial. Sejauh mana seorang muslim mengagungkan bulan tersebut, sejauh itu pula dia akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu ya menyuruh kita untuk mengagungkan bulan ini. Ya, kata Nabi SAW tatkala bulan Ramadan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tatkala Nabi mengatakan bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ini bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya ibadah di bulan tersebut tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Pahala yang Allah berikan di bulan tersebut tidak sama dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian tempat dijadikan tempat-tempat suci. Allah memilih sebagian manusia dijadikan para nabi. Allah memilih sebagian waktu dijadikan waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan. Saking begitu spesialnya bulan Ramadan, begitu spesialnya puasa di bulan Ramadan, sampai Nabi melarang seorang menggandengkan puasa di bulan Sya'ban dengan puasa di bulan Ramadan, agar Ramadan terlihat spesial. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah bulan Sya'ban, maka tidak boleh lagi puasa. Tidak boleh lagi puasa ya. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, silakan lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi SAW, "La taqaddamu Ramadhana bis-shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Tidak lain kecuali agar seorang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, "Man shama fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, ini Sya'ban atau Ramadan masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi ingin bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keistimewaan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu-pintu surga terbuka berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Pintu-pintu surga terbuka berarti ini menunjukkan mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Sehingga Allah buka pintu-pintu tersebut sebagai tanda kebahagiaan. Kalau ingin masuk surga sangat mudah. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, maradatus syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan. Jadi bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala, ternyata Allah juga mengkondisikan bulan tersebut agar seorang mudah untuk beribadah. Karenanya gembong-gembong syaitan dibelenggu. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda. Yang menggoda paling kroco-kroco ya. Tapi yang gembong-gembongnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Kemudian ada yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah." Ada seruan tersebut kita rasakan dalam hati kita untuk semangat. Ya, agar kita semangat beribadah. Yang bermaksiat berhenti dari maksiat tersebut. Jadi intinya bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang bisa semangat beribadah di bulan tersebut, berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Bahkan setiap malam Allah janjikan ampunan, janjikan masuk surga. Kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi SAW, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Sejak seorang masuk di malam pertama bulan Ramadan,
kesempatan bagi dia untuk tercatat oleh Allah, si fulan masuk surga, si fulan terbebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia tidak berhasil di malam pertama, dia masih bisa berjuang di malam kedua. Kalau ternyata di malam kedua dia belum tercatat sebagai orang terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam ketiga dan seterusnya sampai malam terakhir, malam ke-30 atau malam 29. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khutaba bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahanam. Ini hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Ya, matannya mungkar. Kenapa? Karena ampunan, rahmat, bebas dari neraka jahanam itu satu kesatuan dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Kalau kita ngambil hadis tadi, hadis yang dhaif, 10 hari pertama rahmat. Kalau orang meninggal di 10 hari pertama dapat rahmat belum diampuni ya. Kalau mau diampuni harus sampai Ramadan yang tengah. Kalau ingin diusir neraka jahanam harus di Ramadan yang terakhir. Maka hadis ini secara matan dia mungkar, secara sanad dia adalah hadis yang dhaif. Yang benar setiap malam seorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari neraka jahanam. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ternyata mendapati bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil diampuni, tidak lulus dalam ujian, maka dia hamba yang celaka. Suatu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian Nabi naik di derajat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik derajat kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, ra'ainaka taqul amin 3 marrat." Ya Rasulullah, kami melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi menjelaskan, "Falamma raqaitu darajatal ula." Tatkala aku naik di tangga yang pertama, maka Jibril berkata, "Syaqiya abdun adraka abawaihi indal kibar, ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah." Celaka seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku berkata amin. Kenapa hamba ini celaka? Karena Allah sudah kasih dia kesempatan untuk masuk surga. Allah beri kesempatan luar biasa bertemu dengan kedua orang tua di masa jompo. Itu pintu surga yang sangat mudah untuk dimasuki. Itu pahala yang sangat besar. Ternyata dia tidak manfaatkan. Orang tuanya sudah jompo, dia masih cuek sama orang tuanya, tidak berbakti, masih pelit sama orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga. Padahal pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya baginya. Maka ini hamba yang celaka dan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua di mimbar, maka Jibril berkata, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Semangat beribadah ada, menjauhkan maksiat juga semangat. Ya, kemudian pahala dilipat gandakan. Tiap malam dijanjikan untuk bebas dari neraka jahanam. Tiap malam berlaku. Kemudian sebulan penuh dia tidak berhasil diampuni, maka ini hamba yang celaka. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan ini berusaha ya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bulan panen, panen pahala, ya. Dan kita berharap di bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita tumpuk ya selama setahun ini. Kita ingin di bulan ini adalah ampunan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai ya. Sama seperti tahun yang lalu, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Ya, kita ingin pada bulan Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan yang Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini agar kita bisa optimal dalam beribadah di bulan ini? Yang pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bahwasanya Allah ya
Balighna Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah mudahkan kami untuk beristihad bersungguh-sungguh di bulan tersebut. Ini kita berdoa kepada Allah. Para salaf dahulu, mereka disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, setengah tahun mereka beribadah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun. Kita tidak demikian. Ya, sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa, sebagian kita mungkin sampai sekarang belum berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Pede bahwasanya dia pasti bertemu bulan Ramadan. Saya katakan tadi, sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh itu pula kita akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah. Seorang yang persiapan menyambut tidak sama dengan orang yang hanya menyambut Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan. Allah Maha tahu isi hati manusia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah ya, dalam salat kita, salat malam kita, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan. Mudahkan aku untuk baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian agar puasa kita bisa optimal, jauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Baik membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita. Jadi pembatal ada dua, perhatikan sini. Ada namanya pembatal puasa, ada namanya pembatal pahala puasa. Pembatal puasa, sebagaimana kita ketahui, yaitu makan, minum, dan berhubungan. Barang siapa yang makan dan minum atau berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal.